Seekers, welcome to Hidden Heritage, where history hides we explore. Kenalin, aku Iza yang bakal nemenin Seekers selama 30 menit ke depan. Setelah ini, aku bakal ajak kalian jalan-jalan melihat sudut kota Jogja yang mungkin nih ya, belum pernah kalian lihat sebelumnya. Tapi di setiap episodenya, kita nggak cuma jalan-jalan. Kita bakal ngebongkar kisah-kisah epik di balik bangunan tua, hingga detail-detail kecil yang sering banget lewat sama mata. So, buat kamu nih ya yang bingung mau kemana saat jalan-jalan di akhir pekan, simak sampai akhir ya. 32 tahun berkuasa, selama itu pula ia meninggalkan cerita. Hari ini kita tidak hanya membaca sejarah, namun kita membongkar rahasia yang tersimpan di balik kisah yang ditulis oleh para pemenang. Bersama kawan kami Bayu Pradipta yang akan mengajak Seekers melihat kembali jejak masa lalu di Museum Soeharto dalam rubrik Legacy of a Leader. Meskipun begitu, perjalanan kita tidak berhenti di sana. Di rubrik Secret Place bersama Sineta, tersembunyi di balik megahnya bangunan kolonial Museum TNI AD Dharma Wiratama, terdapat sebuah bunker peninggalan Jepang. Diam, sunyi, namun syarat akan cerita. Di ruang sempit dengan dinding tebal tersebut, jejak masa pendudukan yang jarang terungkap tetap melekat kuat, menghadirkan pengalaman sejarah yang kontras dan berbeda di tengah citra Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya. Halo Seekers, balik lagi bareng aku Bayu Pradipta di Legacy of a Leader. Di episode kali ini aku bakal ngajakin kalian buat menjelajah waktu ke era reformasi, tepatnya di Desa Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Di sini kita akan mengetahui tentang perjuangan Jenderal Besar Soeharto dari dialek sejarah dan keluarga sehingga kisah perjuangan beliau hingga saat ini. Seekers di rumah penasaran kan? Yuk ikuti aku. Nah Seekers, sekarang aku lagi di Desa Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Desa kecil yang ternyata menyimpan cerita fenomenal di dalamnya. Dan disinilah perjalanan seorang jenderal dimulai. Di sini kita bakal jalan-jalan bareng sambil ngebahas sisi lain dari Museum Memorial Jenderal Soeharto ini. Bagi banyak anak muda, sosok Soeharto lebih sering muncul di buku sejarah atau lewat potongan-potongan informasi di internet. Ada yang serius, ada juga yang bercampur candaan. Tapi saat mereka datang ke Kemusuk, persepsi itu langsung berubah. Di sini, sejarah terasa lebih hidup, lebih hangat, dan lebih dekat. Ruangan demi ruangan di museum ini menyimpan potret masa kecil Soeharto, foto keluarga, cerita tentang sekolahnya, aktivitas sehari-hari, sampai lingkungan desa yang membentuk karakter awalnya. Banyak pengunjung Gen Z yang bilang mereka baru sadar kalau tokoh sejarah yang sering dibahas itu juga pernah menjadi bocah desa yang lari-larian, main di halaman, dan hidup dalam kesederhanaan. Ada juga yang datang sekadar nyari spot estetik dan ternyata malah betah karena cerita-cerita yang tampil sederhana tapi bikin penasaran. Museum ini seolah bilang, yuk lihat sejarah dari sisi manusiawinya dulu. Nah Seekers, ini nih beberapa foto-foto kisah perjuangan Soeharto yang ada di museum ini. Setiap pengunjung yang datang ke sini pasti bilang, oh ternyata kisah perjuangan beliau begini ya. Museum ini kayak ngajakin kita bercerita bahwa sejarah itu bisa dilihat dari sisi yang lebih manusiawi. Yang pertama, sepeda kecil Soeharto. Kelihatannya sederhana, warnanya kusam, dan sudah jelas bukan sepeda fancy zaman sekarang. Tapi benda ini menjadi simbol perjalanan awal Soeharto menempuh pendidikan.
setiap hari dipakai untuk menuju sekolah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Dari sepeda ini kita bisa bayangin perjalanan seorang anak desa yang pelan-pelan membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Artefak kedua, replika Super Semar. Dokumen yang sering bikin timeline sejarah panas, penuh debat, dan penuh versi-versi cerita. Tapi di museum ini, replika Super Semar ditampilkan tanpa dramatisasi, tanpa narasi yang panjang, hanya dokumen dalam bingkai, seakan memberi ruang bagi setiap pengunjung untuk bertanya, menafsirkan, dan mungkin menyimpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Inilah sisi unik museum ini, bukan tentang memihak, tetapi tentang memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja. Di tempat kami ini, koleksi kami ini ada koleksi yang ada di luar ruangan, ada koleksi yang ada dalam ruangan. Koleksi yang ada di luar ruangan, masterpiece-nya kami adalah satu patung Jenderal Besar Dimas Soeharto, kemudian patung anak kecil sedang menggembala kerbau, itu menggambarkan masa kecilnya Pak Harto. Kemudian di sebelah barat ada filosofi tentang kepemimpinan. Begitu melangkah keluar museum, bangunan-bangunan joglo langsung menyambut kita. Arsitektur khas Jawa dengan kayu jati, ornamen sederhana, dan halaman luas membuat suasana museum terasa hangat dan otentik. Arsitektur ini bukan cuma dekorasi, tapi representasi masa kecil Soeharto yang dekat dengan budaya Jawa, nilai kekeluargaan, dan ritme hidup desa yang tenang. Sejak museum berdiri, Kemusuk berubah. Dulu, desa ini hanya dikenal oleh warga lokal. Sekarang, jadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi. Bukan hanya oleh peneliti dan sejarawan, tetapi juga turis, mahasiswa, bahkan konten kreator yang mencari cerita visual. Warung-warung mulai ramai, warga desa semakin terbuka, dan desa ini punya wajah baru. Campuran antara tradisi lama dan energi baru. Perubahan Kemusuk adalah salah satu bukti bahwa satu ruang cerita bisa menghidupkan seluruh ekosistem desa. Museum Soeharto bukan tempat yang mencoba menyuruh kita untuk setuju ataupun berpihak. Museum ini justru membuka pintu kita agar melihat sejarah dari berbagai sudut, baik dari kacamata keluarga, masyarakat, maupun generasi muda yang datang dengan rasa penasaran. Dari museum ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, siapa yang berkuasa, atau siapa saja yang salah, tapi tentang bagaimana kita memahami perjalanan manusia dengan segala kompleksitas, keputusan, dan cerita di baliknya. Dan mungkin di museum kecil ini, kita menemukan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Seekers, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini ada temanku Neta yang akan ngajak kalian explore bunker di tengah kota Yogyakarta. Sekian dari aku dan see you! Siapa bilang belajar sejarah harus serius dan menegangkan? Nah, Seekers, di tengah ramainya kota Yogyakarta yang penuh dengan berbagai macam kuliner, seni, dan spot instagramable, ada satu tempat yang diam-diam menyimpan sejarah dan peristiwa yang tidak kalah menarik. Saat ini saya sedang berada di Museum Dharma Wiratama, dan di sini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah bunker peninggalan Jepang yang menyimpan peristiwa yang tidak kalah menarik yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Yuk ikuti aku. Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama dibangun pada era Hindia Belanda. Di dalamnya tersimpan ratusan koleksi mulai dari senjata perjuangan, kendaraan lapis baja hingga dokumentasi operasi militer yang mewarnai perjalanan TNI Angkatan Darat. Tapi Seekers, ada satu spot unik yang sering membuat pengunjung penasaran. Di sisi belakang museum terdapat sebuah ruang bawah tanah yang dikenal sebagai bunker Jepang. Bangunan ini diperkirakan digunakan pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, baik sebagai tempat perlindungan maupun instalasi pertahanan. Struktur dindingnya yang tebal, lorong sempit, dan ventilasi minimal menunjukkan karakter bunker Jepang di era Perang Dunia Kedua. Di atasnya tergantung 3 foto serdadu Jepang yang sedang berpose di bunker. Wajah para serdadu ini tegang tanpa sedikit pun tersenyum. Bunker ini dibangun pada tahun 1942 sampai 1945 dan arsitekturnya lebih mengutamakan fungsi dan keamanan daripada seni dan keindahan arsitektur.
Yogyakarta sebagai kota penting secara strategis juga tak luput dari pembangunan fasilitas militer. Nah, Seekers, ini adalah jalan masuk ke dalam bunkernya. Dan aku langsung saja masuk ya, karena aku penasaran di dalam ini sebenarnya itu ada apa sih. Kita hati-hati ya, Seekers, karena ini tuh cukup curam. Dan juga dia tuh tingginya tuh nggak tinggi banget, karena hanya 2 sampai 2 diameter aja tingginya ini. Nah, ini udah di dalam bunkernya. Aku harus nunduk ini karena aku tinggi, guys. Nih. Ini tuh kayak foto-foto tentara-tentara Jepang yang pada saat itu menjajah kota Yogyakarta. Nah, Seekers, dan ini tuh dia punya 2 tempat duduk. Ini bukan tempat duduk sih, tapi kayak dulu itu ini adalah tempat untuk menaruh senjata-senjata yang akan menembak atau yang akan berperang pada saat itu. Ini aku cukup panas, Seekers, karena ini terlalu rendah, dan nih dari atas sampai ini kayak cuman dikit, bukan dikit tapi kayak dia itu nggak terlalu tinggi ya buat aku. Kalian bisa lihat ini tuh kayak ada keterangannya, pasukan peta tanah air di bawah pimpinan Nas Priyadi menyerbu kantor Kempetai. Oke, Seekers, aku sudah capek, dan ini tuh seperti biasa kayak bunker pada umumnya, dia tuh tidak punya nilai seni, bukan tidak punya nilai seni, tetapi dia itu lebih banyak menunjukkan kesejarahnya gitu, Seekers. Dan aku udah nggak tahan lagi di dalam sini, dan langsung saja kita keluar. Dan ini pintu keluarnya itu nanti dari sini. Yuk kita langsung saja keluar. Oh my god, nih, wow, aduh, ini bisa jatuh. Aku kayak manjat gitu loh, guys. Akhirnya kita keluar juga dari bunker ini. Tinggi banget, guys, lihat. Nah, itu tadi, Seekers, perjalanan saya menyusuri bunker Jepang yang berada di Museum TNI Angkatan Darat. Dan ternyata kita bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga kita belajar bagaimana bunker Jepang ini menyimpan sejuta peristiwa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan saya sendiri mahasiswa dari luar Jogja, jadi banyak belajar nih, ternyata bunker ini bukan hanya sebagai tempat perlindungan, tetapi juga menyimpan sejarah yang tidak kalah menarik. Nah, Seekers, itu tadi keseharian saya bersama Seekers menyusuri Museum TNI Angkatan Darat sampai masuk ke bunker tersebut. Sampai jumpa di secret place lainnya bersama saya, Sineta Hulu, dan sampai jumpa. Seekers, baru rubrik awal aja, kita udah diajak flashback ke 2 tempat yang bersejarah ya. Mulai dari Museum Soeharto dengan dinamika politik dan perjalanan hidup beliau, hingga bunker Jepang yang menyimpan jejak sejarah di era pendudukan. Tapi, perjalanan kita hari ini masih jauh dari kata selesai. Setelah ini, aku bakal ajak Seekers eksplor tempat yang gak kalah menarik dan pastinya punya hidden story yang wajib banget Seekers ketahui. Jangan kemana-mana, tetap di Hidden Heritage, where history hides, we explore. Mas, mau sate 100 tusuk? Waduh, banyak banget. Sate 100 tusuk. Kita jualannya iga bakar, bukan sate. Emang ada yang jual iga bakar malam-malam? Ada? Tuh. Iga bakar Jogja dibumbui dengan campuran rempah yang berkualitas, dibakar dengan suhu yang tepat sehingga menciptakan tekstur iga yang empuknya pas, dioles dengan bumbu lagi, dan lagi. Gurih, pedasnya iga bakar Jogja bikin pas di hati. Iga bajok, buka terus, ora tahu tutup.
Halo Seekers, masih sama aku Iza di Hidden Heritage, where history hides, we explore. Seekers, kalian tahu nggak, di Magelang ada loh candi yang hilang selama ribuan tahun karena tertimbun lahar Merapi. Sampai akhirnya nih ya ditemukan lagi gara-gara ada seorang warga yang lagi gali saluran air di kebun salak miliknya. Penasaran? Kawan kami Arya akan ajak Seekers untuk menjelajahi candi itu di rubrik Secret Escape. Tapi Seekers, selain candi yang dianggap suci oleh umatnya, ada loh peninggalan dari Keraton Yogyakarta yang mirisnya sekarang dianggap tempat angker oleh masyarakat sekitar. Di rubrik Mystic Adventure bersama Sagara Givari yang akan menemani Seekers dalam mengeksplor Goa Seluman. Hai Seekers, saat ini aku sedang berada di salah satu candi yang dulunya menjadi saksi kejayaan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, aku yakin nih banyak dari Seekers yang masih belum mengetahui tentang candi ini karena memang masih jarang ada yang mau membicarakannya. Penasaran? Yuk ikuti aku. Candi Losari terletak di Dusun Losari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini ditemukan di tengah kebun salak dan diperkirakan berasal dari abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Candi ini tersembunyi selama 1000 tahun lamanya di bawah timbunan lahar Gunung Merapi sebelum akhirnya pada tahun 2004 situs ini kembali melihat matahari. Hai Seekers, ini dia Candi Losari. Unik ya, karena candi ini terletak dalam kedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah dengan luas situs sekitar 25 kali 25 meter persegi. Nah, candi ini juga memiliki struktur atap yang terbuat dari seng. Kenapa ya Candi Losari ini memilikinya? Padahal candi-candi lain seperti Candi Mendut, Candi Plaosan, sampai candi yang juga berada di permukaan tanah seperti Candi Sambisari pun tidak memilikinya. Seekers tahu nggak kalau ini dulu atapnya digunakan agar candi ini tidak tergenang air? Penasaran? Yuk ikuti langsung, kita cek ke situsnya. Kisah penemuan kembali Candi Losari dimulai secara tidak terduga pada 12 Mei 2004. Saat itu Muhammad Badri, seorang guru SMP, sedang menggali parit untuk mengairi sawahnya di kebun salak. Namun cangkulnya bukannya menemukan air, melainkan membentur batu-batu andesit berhias yang ternyata merupakan bagian dari sebuah bangunan candi. Candi Losari kemudian teridentifikasi sebagai kompleks candi Hindu dari abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Candi ini terdiri dari satu candi induk yang menghadap ke timur dan 3 candi perwala yang berdiri di depannya. Candi ini memiliki 4 tangga di setiap sisinya, 1 tangga untuk menuju ke Garbagaraha atau ruang utama candi, dan sisanya sebagai pelengkap masing-masing relung. Relung di dalam candi dulunya kemungkinan berisi oleh arca seperti yang bisa Seekers lihat. Ada arca Durga yang menjadi simbol pembinasa Asura dan penguasa penyakit. Meski situs ini tidak begitu luas, Candi Losari memiliki detail arsitektur yang memikat. Di bagian samping terdapat relief-relief halus motif tirai bunga, bunga ceplok, hingga pola bunga geometris. Ada juga ukiran hewan mulai dari burung hingga gajah yang terpahat di pipi tangga. Di bagian atas tampak Antefix Purnakalasa, simbol penciptaan dan kemakmuran. Selain itu terdapat relief Kirti Muka dengan wajah galang, rahang yang terbuka sembari menunjukkan taringnya yang tajam. Lihat ini Seekers. Di bawah ini ada relung atau yang biasanya disebut kudu dengan motif siwa Trisirah atau siwa berkepala 3. Tangan kanannya dia membawa aksamala, sedangkan di tangan kirinya dia membawa camara atau kebut lalat. Wujud dari siwa Trisirah ini merupakan wujud tertinggi siwa sebagai Mahadewa yang berperan layaknya Trimurti sebagai pencipta, pemelihara, sekaligus pelebur. Seekers tahu tidak kalau dulu situs ini tidak bisa diakses karena terendam oleh air sedalam beberapa meter. Awalnya banjir ini dianggap akibat dari hujan terus-menerus. Ternyata di area situs ini terdapat 3 mata air yang terkuak setelah ada penggalian yang lebih dalam. Sehingga langkah awal dengan memasang atap pelindung di atas candi tidak berhasil. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 kemudian melakukan kajian
Dari sana ditemukan solusi yang lebih tepat dengan menggunakan sistem drainase untuk mengalirkan air keluar dari situs candi. Pemasangan pipa pada Desember 2017 akhirnya berhasil mengatasi masalah genangan secara permanen, dan hingga kini upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan kelestarian situs. Nah, Seekers, kita baru saja menelusuri jejak sejarah yang telah hilang selama 1000 tahun lamanya. Buat Seekers yang penasaran dan ingin untuk datang langsung ke Candi Losari, datang saja karena tiket masuknya ini gratis kok. Kalian cukup untuk izin ke polisi khusus dan juru pelihara candi yang sedang berjaga di lokasi. Setelah ini, jangan kemana-mana karena ada kawan aku, Sagara, yang akan mengajak kalian untuk menjelajahi situs Gua Siluman di Bantul, Yogyakarta. Oke, Seekers, see you! Halo Seekers, selamat datang di rubrik Mystic Adventure. Kali ini bareng aku Sagara Givari bakal ajak Seekers buat eksplor salah satu tempat paling unik dan tersembunyi di Yogyakarta. Namanya Gua Saluman. Kedengarannya horor ya, tapi tenang aja. Aslinya ini peninggalan kerajaan di masa Sultan Hamengkubuwono II. Daripada penasaran, yuk ikuti aku buat eksplor lebih dalam tentang gua ini. Seekers, Gua Siluman sekarang lebih dikenal sebagai Gua Siluman. Perubahan ini muncul karena masyarakat sekitar sejak dulu melihat lorong bawah tanah yang gelap dan tersembunyi sebagai tempat yang dianggap angker. Jadi Seekers, meskipun namanya Gua Siluman, tempat ini bukan gua alami seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Gua Siluman adalah pesanggerahan Wonocatur, sebuah bangunan singgah kerajaan yang dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II, sekitar akhir abad ke-18. Gua Siluman ini letaknya ada di Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Dari pintu masuknya yang sederhana, Seekers bisa turun menuju sebuah lorong berbentuk huruf L yang percaya atau enggak, posisinya tepat di bawah jalan raya. Gua Siluman sendiri dibangun pada akhir abad ke-18 saat Sunan Hamengkubuwono II banyak membangun pesanggerahan dan taman air di Yogyakarta. Tempat ini dulu dipakai keluarga kerajaan buat istirahat, rekreasi, sampai semedi. Bagian paling ikonik dari pesanggerahan ini adalah kolam-kolamnya. Ada kolam persegi panjang sebagai pusat taman, kolam lingkaran dalam pancuran manuk beri, dan kolam lain yang dipercantik dengan patung naga. Airnya dulu jernih dan mengalir dari mata air alami. Tapi Seekers, yang bikin Gua Siluman benar-benar beda adalah fungsinya yang nggak banyak orang tahu. Tempat ini pernah dipakai sebagai pabrik senjata kerajaan. Dua meriam yang sampai sekarang masih ada di Keraton Yogyakarta disebut-sebut dibuat pertama kali di sini. Letaknya yang tersembunyi dan berada di bawah jalan membuat tempat ini ideal untuk aktivitas militer. Seiring berkembangnya kota, pesanggerahan ini mulai ditinggalkan. Air yang dulu bening berubah jadi aliran limbah rumah tangga. Sebagian bangunannya rusak, terkubur tanah, dan dikelilingi pemukiman yang sangat padat. Seekers, meskipun Gua Siluman sekarang sudah tidak seramai dulu, tempat ini tetap punya daya tariknya sendiri. Sesekali kita masih bisa menemui mahasiswa sejarah atau arkeologi yang datang untuk meneliti struktur bangunannya. Mereka tertarik karena di tengah pemukiman padat ada gua yang masih menyimpan jejak arsitektur kerajaan yang jarang ditemukan. Selain itu, beberapa fotografer juga datang ke sini. Lorong bawah tanah, relief dinding, dan suasana lembab yang kontras dengan cahaya dari pintu masuk, semuanya menciptakan mood foto yang unik dan berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Walaupun tidak lagi ramai pengunjung, Gua Siluman justru menjadi ruang sunyi yang ideal untuk belajar sejarah atau sekedar berburu foto artistik. Tempat ini seperti halaman buku tua yang belum selesai dibaca, sepi tapi penuh cerita yang masih bisa kita temukan. Nah Seekers, itu tadi perjalanan kita menelusuri Gua Siluman, sebuah pesanggerahan, taman air sekaligus pabrik senjata peninggalan Sultan Hamengkubuwono II. Nah, dari yang megah di masa lalu sampai kondisinya yang sekarang, semuanya masih menyimpan cerita berharga tentang sejarah Yogyakarta. Aku Sagara Givari, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gimana Seekers, di rubrik kali ini kita udah jalan-jalan ke Candi Losari dengan arsitekturnya yang unik dan Gua Siluman yang penuh nuansa mistik sekaligus nyimpan cerita yang epic banget. Tapi apa yang kita temui barusan baru permukaannya aja. Masih ada banyak banget sudut sejarah yang bakal kita kupas di rubrik berikutnya. Stay tune ya!
Karena setelah ini, kita bakal lanjut berburu kisah-kisah tersembunyi yang pastinya bikin seekers penasaran. Tetap di Hidden Heritage, where history hides, we explore. Laper dah? Gak semangat untuk timnas nih. Coba lah makanan sini. Mau makan? Mau lah. Tapi emang kalau lagi nonton bola, enaknya kita pesen Makan. roti bakar. Roti bakar, bener. Oke, Buruan lah. gue cari nih. Ini enak banget tuh beli mana, Mi? Ini itu roti bakar kukus Bang Mael. Mael? Dia itu punya varian 10 selai yang bisa kamu jadiin topping. Harganya mulai 12.000. Terjangkau ya. Apalagi roti bakar ini pakai bahan paling premium yang ada di muka bumi. Wah, ini the best di dunia. The best. Terjangkau, enak. Beli lagi dulu, Mi. Oke. Hai Seekers, kembali lagi di Hidden Heritage, where history hides, we explore. Yang tentunya bersama aku, Iza. Nah, Seekers, di rubrik terakhir, aku bakal ajak kalian jalan-jalan menaiki bus Heritage Track sambil lihat-lihat pemandangan cantik yang selalu bikin kita kangen sama Jogja. Tapi tenang aja, jalan-jalan kita kali ini bukan cuma lihat-lihat pemandangan cantik yang indah, enggak. Tapi bakal ada cerita epik di balik setiap pemandangan tersebut. Penasaran nggak? Langsung aja yuk kita ke rubrik terakhir, yaitu Street Twist Traveler bersama aku. Di Yogyakarta, wisata tak selalu soal tujuan akhirnya, tetapi juga pengalaman saat mengunjungi tempat wisata. Di tengah tingginya minat wisatawan terhadap pengalaman yang unik dan instagramable, bus Heritage Yogyakarta hadir bukan sekedar sebagai mode transportasi, melainkan ruang wisata berjalan yang penuh cerita. Bus ini mempunyai 6 rute khusus yang dirancang untuk membawa para penumpang menelusuri jejak sejarah kota Yogyakarta. Pada rute Jogja Kulineri, kita diajak menyelami cerita tentang bagaimana kuliner kota Yogyakarta berkembang mulai dari hidangan kersanan dalam yang secara tradisi, kuliner lokal yang tumbuh bersama kehidupan masyarakat, hingga kuliner akulturasi yang lahir dari pertemuan budaya. Hal yang paling menarik dari bus Heritage adalah experience-nya. Interior klasik, jendela lebar, dan view kota yang terlihat jelas memberikan suasana berbeda. Banyak wisatawan yang bilang naik bus ini seperti time travel, sambil menikmati kota Yogyakarta dari sudut pandang baru. Saat di perjalanan, terdapat satu pemberhentian di kawasan Teras Malioboro 1. Di sana Seekers akan dijelaskan sejarah dari kuliner tradisional serta dapat mencicipi kuliner gratis yang tersedia. Nah Seekers, kali ini aku mau nyobain nih salah satu makanan tradisional dari Gunung Kidul. Namanya nasi berkat. Di sini kalian bisa lihat nih Seekers, ada urap, ada telur, apa ya namanya ya, semacam telur bacem gitulah. Terus ada tempe orek, ada mie bihun juga, dan tentunya juga ada nasi sama sambal ya. Orang Indonesia nggak lengkap makanya kalau belum tanpa sambal. So, tanpa babi bu lagi, kita cobain langsung aja yuk. Karena aku juga udah lapar banget sejujurnya, tadi belum sarapan juga ya Seekers. Ini tempenya enak banget, dia bener-bener ngetempe banget kalau kalian tahu. Terus terasa juga bumbunya tuh pedes tapi nggak pedes gitu loh. Kalian tahu kan rasanya gimana? Oke, kalau untuk reservasi dari program Jogja Heritage Track ini kita buka di H-3 sebelum keberangkatan, yang mana nantinya monggo bisa untuk standby dulu di beberapa menit sebelum keberangkatan ya teman-teman sekalian, karena di sebelum reservasi, mohon maaf, maksud kami sebelum reservasi, yang dimana nanti biasanya itu akan dibuka kuota secara umum dulu, dan nanti di H-1 setelah teman-teman sekalian berhasil berhasil mendaftar, itu nanti akan kami kirimkan pesan konfirmasi di H-1.
Nah, bagi teman-teman sekalian yang tidak hadir pada kesempatan di hari keberangkatannya, itu nanti ada konsekuensinya ya, tentu ya teman-teman sekalian, nomornya masuk ke dalam daftar merah. Jadi untuk reservasi selanjutnya agak sulit kita proses. Atau jika teman-teman sekalian tidak bisa hadir pada keberangkatan yang dipilih, monggo bisa langsung konfirmasi ketidakhadirannya, karena itu sangat membantu bagi teman-teman sekalian yang nggak dapat kuota. Nah, sehingga di H-1 ini kadang kita masih membuka untuk jumlah peserta yang cancel itu dibuka kembali di website kami, seperti itu. Ngomongin soal jalan-jalan, ada loh Seekers tips and trick supaya liburan Seekers lebih nyaman dan terencana. Mulai dari plan fleksibel, barang esensial kayak sunscreen dan air minum, sedia aplikasi navigasi untuk hindari macet, serta memilih waktu kunjungan yang tidak terlalu padat. Karena tips kecil seperti ini bisa membuat perjalanan lebih nyaman dan efisien. Nah, itu tadi perjalanan kita menelusuri jejak-jejak kecil yang kisahnya sering kita lewatkan, tapi sebenarnya menyimpan cerita besar di balik wajah Yogyakarta. Dari sejarah yang mengakar, budaya yang terus hidup, hingga detail-detail kecil yang selalu membuat kota ini punya cara untuk membuat siapapun merasa dekat. Setiap sudut yang kita lewati hari ini mengingatkan bahwa warisan tak selalu berupa bangunan megah atau monumen tua. Ia bisa hadir lewat warisan makanan sederhana, cerita turun-temurun, atau suasana jalan yang membuat kita merasa pulang. Saya Iza Sausaniah bersama teman-teman yang sedang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya and see you Seekers!